Shalom Amanginang, selamat pagi. Kita akan disapa oleh firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita memulai segala pekerjaan kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Galatia pasal 1 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ahu surat nisi Paulus apostel, dada sian jolma, dada marhite sian seda jolma, alai marhite sian Yesus Kristus, jala marhite sian debata ama, naung pakehehon ibana sian namate. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang pada waktu itu, pada zamannya Paulus, mempersoalkan kerasulan Paulus. Mengapa? Karena Paulus tidak termasuk dari salah satu murid Yesus Kristus, sehingga kerasulannya diragukan bahkan ditolak oleh orang banyak. Lalu Paulus dalam kitab Galatia pasal 1 ayat 1 ini dengan tegas mengatakan bahwa kerasulannya bukan karena manusia, bukan diangkat oleh manusia, dan juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudaraku, keberadaan kita sebagai orang Kristen bisa saja pada suatu waktu kita digugat oleh karena keimanan kita kepada Yesus Kristus. Dan ini sesuatu hal yang luar biasa ketika keberadaan kita sebagai seorang Kristen digugat bahkan ditolak oleh dunia ini. Tetapi dengan meyakini bahwa kehidupan kita, keberadaan kita sebagai seorang Kristen adalah karena panggilan Tuhan di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Sehingga menjadi seorang Kristen itu tidak hanya menjadi sebuah pilihan dalam kehidupan kita, tetapi seorang Kristen adalah sebuah panggilan dari Tuhan supaya kita menjadi domba-dombanya, umat gembalaan Tuhan di dunia ini. Saudaraku, marilah kita melihat keberadaan kita sebagai seorang Kristen bukan karena kita memilih Yesus menjadi Tuhan kita, tetapi Alkitab berkata bahwa Tuhanlah yang telah memanggil kita dan memilih kita, mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Sehingga keberadaan seorang Kristen itu tidak pernah sama dengan keberadaan seorang murid dalam tradisi Yahudi, bahwa seseorang murid bisa memilih seorang rabi menjadi gurunya. Tapi Yesus berkata dalam Yohanes pasal 15, bukan kamu yang telah memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu dan menetapkan kamu menjadi muridku supaya engkau pergi dan menghasilkan buah. Saudaraku, itulah kebahagiaan kita sebagai seorang Kristen yang telah dipilih, dipanggil, dan ditetapkan oleh Tuhan menjadi anak-anaknya di dunia ini. Sehingga ketika kita melakukan pekerjaan kita di dunia ini, keberadaan kita, posisi kita adalah sebagai seorang anak-anak Tuhan yang dia tempatkan di dunia ini melakukan segala pekerjaan kita. Imanilah dan percayailah bahwa pilihan Tuhan itu adalah pilihan yang sangat berharga, sama seperti Paulus yang dipilih menjadi seorang rasul bukan karena pilihan manusia yang diangkat oleh manusia, tetapi karena Tuhan memanggil Paulus menjadi rasulnya, menjadi hambanya yang setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita merespon panggilan Tuhan ini dalam kehidupan kita dengan sebuah kesetiaan yang luar biasa. Kesetiaan kepada Tuhan sampai kepada akhir kehidupan kita. Sehingga di dalam pekerjaan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kita nyatakan diri kita adalah seorang Kristen yang dipanggil dan dipilih Tuhan menjadi anak-anaknya di dunia ini. Kiranya dalam setiap pekerjaan kita, termasuk hari ini kita melanjutkan pekerjaan kita, mari tunjukkan keberadaan kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang anak-anak Tuhan yang ditempatkan di dunia ini melakukan segala pekerjaan yang baik demi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dalam pekerjaan kita, dalam apa yang kita pikirkan, sehingga kehidupan kita boleh menjadi kemuliaan Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, di masa pandemi COVID ini, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan supaya kita tetap sehat dalam melanjutkan segala
pekerjaan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah memilih, memanggil kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi domba-domba-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami dimampukan, dikuatkan, menyatakan diri kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah pekerjaan kami sehari-hari. Berkatilah kami hari ini di dalam setiap pekerjaan kami, kiranya nama-Mu lah dipermuliakan melalui pekerjaan kami masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.